Hai rakyat-rakyat kecil, akulah sang penguasa. Siapa yang berani menerka, akan kusiksa dan buat menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Visa. Bersama saya Della Vista sebagai host podcast kali ini. Dan di konten kali ini kita kedatangan tamu, yaitu salah satu dari pasukan Paskibra nih. Ya, kita sambut saja langsung ke Rafjul. Selamat datang Kak Rafjul. Ya, datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kadela sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum mulai podcastnya kita kenalan dulu ya. Monggo. Boleh. Perkenalkan, nama saya Rafli Julian Putra, biasa dipanggil Rafjul. Alamat dari Desa Cipajang, untuk kelasnya dari kelas 11 TKRE. Tadi alamatnya di Cipajang ya? Iya. Kira-kira dari rumah ke sekolah itu berapa menit, berapa jam, apa sampai berapa hari nih? Oke, untuk jarak tempuhnya itu dari rumah ke sekolah kurang lebih sekitar 40 menit sampai sekolah. Sekarang lagi sibuk apa aja nih? Sekarang lagi sibuk latihan terus. Latihan apa itu? Latihan Paskibra. Oh, kalau latihan itu di mana sih? Kalau boleh tahu, dan dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kalau latihan itu pasti di sekolah kita. Terus untuk waktunya itu kita latihan seminggu 3 kali. Jadi hari Selasa, hari Kamis, sama hari Sabtu. Untuk yang latihan pas jadwal hari sekolah itu kita mulai dari pulang sekolah sekitar jam 4 sore sampai jam 5 lebih. Untuk pas hari libur, hari Sabtu itu kita dari pagi full sampai sore latihan. Wih, lama ya. Nah, yang ngebuat kamu itu minat ikut Paskibra itu apa sih? Padahal itu lama banget ya. Iya. Capek juga. Jadi dulu saya awalnya ikut pramuka, kegiatan pramuka. Terus di pramuka itu ada materi PBB, baris berbaris. Itu saya kebetulan suka. Terus di pramuka itu juga ada leadership, kepemimpinan, dan kebetulan di Paskibra itu ada nilai-nilai itu, jadi akhirnya saya minat ke Paskibra. Nah, di Paskibra itu kamu jadi apa? Kalau di Paskibra sekarang alhamdulillah saya jadi danton. Keren ya. Nah, kenapa bisa dipilih jadi danton itu? Karena apa itu? Sebenarnya kalau alasannya itu nggak ada, cuma dulu tuh emang ada pemilihannya dulu dari beberapa anak, cowok sama cewek. Mungkin karena dari saya ada potensi, jadi pelatih alhamdulillah ngasih kepercayaan ke saya jadi danton sampai sekarang. Jadi danton itu kira-kira sulit enggak sih? Pasti ada sulitnya, ada senangnya gitu. Di dalam pasukan Paskibra kira-kira ada berapa orang? Kalau untuk tim Paskibra itu biasanya kalau di perlombaan kita biasanya pakai pasukan 13 atau pasukan 16. Jadi itu tuh udah termasuk sama danton. Yang nggak tahu danton itu apa sih? Nah, jadi kalau danton itu kayak pemimpin dalam satu peloton atau dalam satu tim. Jadi misal ada 12 orang, 12 anak baris. Nah, itu yang memberi aba-abanya itu disebutnya danton. Jadi itu tuh kayak semacam ketua dari suatu peloton atau tim. Nah, kan kalau danton kan cuma ini kayak ngaba-ngaba doang kan? Iya. Ya. Kira-kira danton itu harus bisa juga nggak sih PBB gitu? Iya. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang harus bisa atau enggak,
itu kembali ke paskibranya masing-masing, ke pelatihnya masing-masing. Kadang ada yang emang dituntut semua itu harus beneran bisa PBB, ada juga yang enggak. Tapi untuk saya itu nggak bisa PBB. Jadi benar-benar cuma ngasih aba-aba aja buat pasukan. Tadi belum nanya ya nama paskibranya apa? Untuk nama paskibranya itu sendiri, nama paskibra SMK Bina Bangsa itu Satria Batara. Jadi pasukan Satria Batara. Nah, kalau paskibra kan pasti udah sering ikut lomba ya. Kira-kira pernah ikut lomba di mana aja gitu, tingkat daerah, provinsi atau nasional? Kalau untuk saya sendiri, saya baru ikut 3 kali event, itu di Cikarang, terus di Klaten, sama kemarin terakhir di Indramayu. Oke, tadi kan di Cikarang, Klaten, sama Indramayu. Ya. Kita mulai dari Cikarang dulu. Cikarang itu tingkat apa sih? Pas di Cikarang itu, kalau nggak salah itu sepulau Jawa. Itu sepulau Jawa. Itu pulang dapat penghargaan, juara atau? Jadi pas di event Cikarang itu kita ngirim 2 pasukan dari yang junior sama yang senior, dan kita pulang tangan kosong. Bener-bener nggak dapat apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa ya. Tetap semangat. Nah, untuk yang di Klaten itu tingkat apa tuh? Untuk yang di Klaten juga itu se-Jawa Tengah tapi open. Alhamdulillah kemarin itu kita dapat juara Bina 2. Tadi juara Bina 2 ya? Iya. Maksudnya Bina 2 itu apa? Nah, jadi untuk di Paskibra itu di tiap eventnya itu kan ada kategorinya. Juga di juara-juaranya itu kayak ada semacam urutannya gitu. Jadi mulai dari utama, harapan, madya dan seterusnya itu ada urutannya. Jadi untuk Bina 2 itu kurang lebih kita di 10 besar, antara 10 besaran ya. Berarti dalam Paskibra itu banyak ya kategori-kategorinya? Iya, benar. Iya. Nah, untuk yang terakhir ini di Indramayu. Alhamdulillah pas di Indramayu kemarin itu termasuk last event kita juga di tahun kemarin 2023. Alhamdulillah kita pulang itu bawa 2 piala. Itu piala juara utama 3 dan juara PBB dasar ketiga. Itu di Indramayu itu tingkat apa itu? Itu pas di Indramayu kita event senasional. Jadi seluruh Indonesia kurang lebih ada 60 sekolah. Berarti dari setiap lomba ada peningkatannya ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Spill dikit dong, ceritain gimana perjalanannya gitu dan di sana ngapain aja. Untuk lombanya sendiri sih, kalau saya sendiri ngerasa lebih deg-degan, tentu lebih deg-degan dari yang sebelum-sebelumnya, karena mungkin dari tingkatan perlombanya ini lebih tinggi gitu, jadi senasional. Jadi kita pas di sana tuh tetap latihan meskipun udah di arena sana gitu. Terus juga kita nggak lupa dengerin instruksi dari pelatih mintanya apa kita turutin. Terus kita juga ngelihat banyak lah dari sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi intinya sih pas kemarin di drama itu kerasa lebih deg-degan dari event-event yang sebelumnya gitu. Sebelum ikut lomba kira-kira apa aja yang perlu disiapkan? Untuk yang perlu disiapin sih nomor 1 itu pasti mental. Kalau misalkan kita mentalnya udah down duluan itu udah susah banget. Terus kesehatan itu juga penting, pasti kesehatan. Terus juga dari pola makan, dari tidur juga sama istirahat itu semuanya harus balance. Jadi biar pas perlombaan itu badan kita fit dan bisa maksimal. Kira-kira pernah nggak punya pengalaman pahit gitu
ngedrop atau gimana setelah ikut lomba? Pernah ya. Saya dari 3 kali lomba itu nggak tahu itu gara-gara apa, cuma setiap hamin seminggu itu pasti suara saya serak. Nggak tahu, mungkin karena emang dari latihannya yang dijor terus, atau mungkin dari sayanya yang kurang ngejaga pola makan gitu. Terus dari Karafjil yang tadi diceritakan, kira-kira ada saran nggak sih buat kita supaya menghindari kayak masalah gitu? Jadi kalau saya sendiri itu pasti setiap mau lomba, setiap mau tampil itu kan kalau nervous atau gugup segala macam itu wajar lah, wajar karena kita apa ya, ngelihat banyak peserta gitu. Mungkin sarannya itu pertama jangan ngelihat siapa lawan kita gitu. Jadi nggak ada masalahnya kita banding-bandingin gitu, kayak mereka si A lebih gini, si B lebih gini. Kita enjoy aja, kita yakin sama kemampuan kita apa ya, kita lanjutin apa yang udah pelatih latih selama ini ke kita. Jadi pokoknya pinter-pinter kita aja, biar kita tuh nggak ngerasa gugup, nggak ngerasa nervous kayak gitu. Jadi mungkin itu sih sarannya. Berarti harus lebih fokus ke sendiri ya daripada orang Iya, lain jadi gitu. Harus intinya tuh dapatkan. intinya jangan hilang fokus. Kalau udah hilang fokus, nanti udah kita pasti ngedown, terus nggak bisa tampil maksimal. Nah, kamu itu kan masih pelajar ya, sedangkan kalau latihan paskibra kan butuh waktu yang lumayan. Gimana sih cara kamu buat membagi waktunya gitu? Jadi untuk ngebagi latihan, misal waktu sekolah sama waktu latihan itu ya kita pinter-pinter aja, kayak nyela waktu gitu. Kita latihan tiap minggu itu kan 3 kali. Kita ngambil yang 2 hari itu kan dari jadwal sekolah. Nah, kita bisa latihan itu hari Selasa sama hari Kamis. Kita dari pulang sekolah itu cepat-cepat ganti pakaian, langsung latihan. Terus kalau misalkan ngerasa minggu ini kurang latihannya, jadwal latihannya, kita pakai hari Sabtu atau hari Minggu buat latihan juga. Intinya sih kita harus bisa ngebagi waktu aja. Waktu latihannya latihan, waktu sekolah ya sekolah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ngerasa keganggu sama latihan paskibra ini ke sekolah. Berarti dari antara jam sekolah sama latihan paskibra itu setelah pulang sekolah atau? Iya. Biasanya itu kita latihan sepulang sekolah. Pokoknya mau jam berapapun itu sepulang sekolah kita latihan. Mau panas, mau hujan itu kita terobos. Hebat ya. Nah, dari kamu sendiri pernah gak sih ngerasain capek banget gitu sampai pengen ngundurin diri dari paskibra? Kalau ditanya capek sih pasti ada. Pernah banget kalau ngerasa capek. Bahkan dulu pas di event Cikarang itu, abis pulang dari event Cikarang, karena emang mungkin gak ada hasilnya dan itu baru event perdana kita, jadi saya kayak ngerasa kesel gitu. Kesel kenapa kita belum bisa dapet, terus kita kurangnya ini apa. Terus saya di situ kayak mikir apa saya keluar aja gitu, karena kan kalau untuk latihan paskibra itu nggak bisa instan ya. Untuk latihannya itu minimal 2 bulan baru bisa jadi. Jadi kalau ditanya soal capek, pasti capek banget. Cuma karena saya kembali lagi ingat ke tanggung jawab aja. Apalagi saya kan danton, jadi harus bisa sebisa mungkin ngasih support terus ke pasukan biar ya lebih maksimal aja tiap ada perlombaan gitu. Nah, kira-kira next bakal ada event apa lagi dan di mana? Kalau untuk next event kayaknya kita ada satu event lagi, itu di Majalengka, Jawa Barat. Untuk tingkatannya itu lombanya
se-Jawa Barat Open. Jadi untuk teman-teman dari SMK Bina Bangsa, saya perwakilan dari tim Paskibra Satria Batara. Mohon doa dan dukungannya buat tim Paskibra Satria Batara. Semoga nanti bisa ikut event dan semoga bisa pulang bawa piala lagi. Nah, terus buat harapan kedepannya buat Paskibra Satria Batara itu apa? Harapannya, kalau ditanya harapan ya, menurut kalau dari saya pribadi, mungkin untuk tim Paskibra Bina Bangsa, untuk generasi-generasi yang akan datang, semoga generasinya itu tidak terputus. Karena kalau di Paskibra itu biasanya emang pas perekrutan itu biasanya susah banget nyari anaknya, nyari yang minat. Cuma untuk generasi sekarang, adik kelas saya itu alhamdulillah udah lumayan. Terus harapan saya juga semoga gak mati di generasi sekarang, Paskibranya selalu aktif dan semoga bisa lebih berprestasi lagi di LKBB berikutnya, di event-event selanjutnya. Itu aja. Ya. Nah, sebelum closing, boleh dong spill dikit suara Danton. Dikit aja ya. Dikit. Boleh. Hei rakyat kecil, akulah sang penguasa. Siapa yang berani menerka akan kusiksa dan buat menderita. Oke, segitu aja konten kali ini. Makasih buat Kak Rapjul udah datang sini. Ya, saya juga terima kasih udah diundang, Adela. Ya. Oke guys, pantengin terus podcast kami dan jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe. Bye-bye.